Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelayanan logistik dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelum masuk dalam video pembelajaran, inilah dia topik-topik yang akan kami bahas dalam video kali ini. Dan perkenalkanlah kelompok kami. Yang pertama adalah konsep layanan dan jenis logistik. Topik kedua, proses layanan logistik. Topik ketiga, pengelolaan layanan logistik. Topik keempat, manfaat dan tujuan. Dan perkenalkanlah pula kelompok 1 yang beranggotakan Jessica BZ Ayu dan Nur Asipa. Mari perhatikan topik yang akan kita bahas pada kali ini. Topik pertama, konsep layanan logistik adalah layanan yang membantu pergerakan barang dalam rantai pasokan seperti transportasi material ke perusahaan, pergudangan, dan pengiriman ke pelanggan. Pengertian layanan dalam bidang logistik. Manajemen logistik adalah penerapan fungsi manajemen aktivitas logistik untuk mempergerakkan personil dan barang secara efisien dan efektif. Adapun fungsi-fungsi manajemen logistik adalah yang pertama, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan kegiatan. Dalam fungsi perencanaan ini meliputi aktivitas analisis produk yang digunakan, skala prioritas sampai ketersediaan produk. Pada proses ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran dan sumber pendukung lainnya. B. Penganggaran. Fungsi penganggaran dalam hal ini adalah memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan atau tidak. C. Fungsi penggandaan. Saat terjadi kesesuaian terhadap anggaran, maka proses penggandaan barang akan dilanjutkan dengan penggandaan. D. Penyimpanan dan penyaluran. Fungsi penyimpanan dilakukan setelah adanya penyerahan barang dari proses pembelian atau penggandaan untuk selanjutnya disalurkan ke pihak yang berkepentingan sesuai SOP. E. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan dalam manajemen logistik berupa aktivitas yang dilakukan agar dapat proses penyimpanan barang tidak akan cepat rusak. Sudah rusak, memperbaiki dan menggantinya dengan yang sesuai. G. Pengenalan. Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian dari fungsi-fungsi yang ada, mulai dari pencarian, penggandaan, penggandaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun jenis layanan bisnis logistik. Yang pertama, air freight service. Jenis layanan pengiriman melalui udara. Jasa layanan pengiriman udara sangat tepat untuk pelanggan yang membutuhkan efisien waktu. Yang kedua, sea freight service. Layanan pengiriman melalui laut mengutamakan waktu dan jumlah muatan yang cukup banyak dari jangkauan yang cukup jauh dibandingkan layanan pengiriman udara. Land freight service. Jenis layanan darat merupakan hal wajib dan banyak dijalankan hampir di setiap kota, bahkan sudah memenuhi daerah terpencil. Tarif yang dibedakan pelanggan juga terjangkau. Packing and moving. Jasa packing dan pindahan gudang, kantor, dan rumah baik antar kota maupun provinsi di seluruh Indonesia sudah banyak ditawarkan kepada pelanggan. Warehouse. Jenis layanan pergudangan membutuhkan fasilitas yang lebih besar untuk rantai pasokan. Hal yang ini dilakukan dalam rangkaian menjamin kualitas barang dari kerusakan dalam jumlah besar. Special handling shipment. Jenis layanan pergudangan membutuhkan fasilitas yang lebih besar untuk rantai pasokan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin kualitas barang dari kerusakan dalam jumlah besar. Itu dia tadi pembahasan di topik pertama. Mari masuk dalam topik kedua, yaitu proses layanan bisnis logistik. Mari simak penjelasan berikut. Pelayanan kargo merupakan pelayanan pengiriman peta emas atau barang dalam jumlah besar yang dilakukan melalui darat, laut, udara. Pelayanan bentuk ini biasanya dilakukan oleh kemitraan yang merupakan usaha pengiriman yang lebih besar. Pelayanan packing and moving merupakan jenis pelayanan jasa pengiriman yang banyak dilakukan oleh agen pengiriman maupun kemitraan. Warehouse adalah jenis penyimpanan bidang logistik. Dalam proses penyimpanannya saja perawanan peti emas, gudang atau ruko atau toko yang berfungsi untuk menjalankan usaha berupa jasa penyimpanan barang. Specialist handling shipment adalah usaha jasa penerimaan khusus untuk pengiriman barang dengan perilaku khusus, bahkan dengan pengawalan atau pemantauan selama barang dalam keadaan off process.
Itu dia tadi pembahasan kita di topik kedua. Marilah kita masuk ke dalam topik ketiga, yaitu pengolahan dokumen layanan logistik. Dokumen dalam pelayanan logistik merupakan satu bentuk fisik untuk membuktikan bahwa proses layanan dan tanggung jawab petugasnya telah dilakukan dengan baik. Jenis dokumen yang dibutuhkan dalam layanan logistik tersebut dilakukan pada bidang layanan pengiriman kargo, sea freight service, meliputi pertama, shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang oleh pihak penjual barang, shipper, dan pihak kedua yaitu perusahaan pelayaran penerbangan, trucking, atau perusahaan logistik freight forward menunjukkan kesepakatan proses pengiriman barang. Shipping order berisi pertama, nama shipper, kedua, nama consignee, tiga, notif address, keempat, pelabuhan muat, kelima, pelabuhan tujuan, keenam, nama dan jenis barang, ketujuh, jumlah, berat, dan volume, ke-8, commercial invoice, ke-9, notif party, ke-10, data. Kedua, resale order. Resale order adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli, bentuk RO, seperti permohonan izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama atau pihak tertentu. RO oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang akan mengirimkan barang. Dalam RO berisi barcode, RO number, depo, service, vessel, jumlah kontainer. 3. Surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. 4. Surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan trucking sebagai bukti bahwa kontainer memperbolehkan izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dalam surat jalan ekspedisi berisi jenis barang, jumlah barang, dan tanda tangan dari penjual barang atau pengirim barang, sopir, dan petugas gudang. 5. Surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dalam pengiriman barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi trucking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan jalan ekspedisi. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Jika melihat surat jalan ekspedisi, yang mengeluarkan surat adalah jasa ekspedisi, sedangkan surat jalan pabrik yang mengeluarkan adalah penjual atau pengirim barang. 6. Equipment Interchange Receipt. Depo pelayaran mengeluarkan dokumen air kepada trucking atau jasa ekspedisi. Dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Depo pelayaran memberikan dokumen air kepada pengangkut ketika memuat dan mengosongkan kontainer. Dokumen ini juga mencakup informasi kerusakan pada kontainer. Untuk proses identifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab air terhadap dua macam, yaitu air pelabuhan asal pelabuhan. 7. Bill of Lading. Bill of Lading adalah istilah yang sering digunakan dalam proses shipping. Lebih singkatnya, surat perjanjian pengangkutan antara shipper pengirim, consignee penerima, dengan carrier pelayaran. B atau L sendiri membuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal dan muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, nama consignee, jumlah B dan L, original dan tanggal tanda tangan. Kedelapan, Delivery Order atau DO, sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada gudang perusahaan. Fungsinya adalah sebagai keterangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang kedua, memberikan rincian barang secara jelas. Yang ketiga, sebagai tanda bukti bahwa pembelian telah menerima barang melalui tanda tangan yang tercantum pada delivery order. Kesembilan adalah invoice, adalah dokumen yang membuat catatan-catatan detail mengenai suatu barang, terutama produk yang telah dibeli oleh pelanggan, beserta harga yang telah disepakati. 10. Berita acara serah terima atau BAST. Berita acara serah terima ini adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. Itu dia tadi pembahasan kita di topik ketiga. Kita masuk ke dalam topik keempat, yaitu pengolahan peralatan dan sumber daya layanan logistik. Pertama, untuk jasa layanan pengiriman kargo tentu dibutuhkan mitra jasa lain berupa jasa transportasi baik laut, udara maupun darat.
Kedua, untuk jasa layanan jasa packing dan moving, dalam layanan yang dibutuhkan peralatan mulai dari timbangan, gunting, scanner, cutter, dan perlengkapan seperti karton, bubble wrap, kayu, lakban, dan sebagainya. Ketiga, pada layanan warehouse, fasilitas yang dibutuhkan berupa gudang, toko, peti kemas, dan depo untuk mendapatkan serta scram untuk memindahkan kontainer. 4. Spesialis handling shipment merupakan jenis layanan pengiriman barang yang memiliki karakteristik yang khusus. 5. Personil yang kompeten di bidang logistik. Standar profesi di bagian logistik meliputi: pertama, admin logistik. Admin logistik adalah orang yang bertugas menggunakan dan mengelola sistem perangkat lunak atau aplikasi dari sistem logistik yang bersifat administratif pada penggunaan logistik, penyimpanan, distribusi, penggunaan, dan penghapusan barang. 2. Staf logistik. Staf logistik adalah pegawai yang melakukan atau mengurus barang dalam proses operasional logistik. Ketiga, supervisor logistik. Supervisor logistik adalah orang yang bertugas mengatur kerja staf dan melakukan cek kelengkapan tiap pekerjaan staf operasional logistik. 4. Manajemen logistik. Sebagai manajemen logistik yang bertanggung jawab mengelola dan merencanakan sistem operasional untuk perusahaan agar mampu mencapai tujuan. Kelima, warehouse working. Pegawai yang bertugas menyiapkan barang, melakukan pembongkaran, melakukan proses bagging, memuat barang, dan melakukan koordinasi dengan koordinator dan bagian kualitas jika ditemukan paket yang bermasalah. Keenam, kurir dan drive. Sebutan kurir biasanya untuk petugas pengiriman dan dengan kendaraan roda 2 atau motor, dan drive digunakan untuk petugas pengiriman menggunakan roda 4 atau lebih. 7. Picker dan packer. Picker adalah seorang yang bertugas untuk mengambil, dan packer adalah orang yang bertugas untuk melakukan pengemasan barang. 8. Helper. Bagian ini mirip dengan profesi cleaning service, jadi tugasnya adalah melakukan pembersihan. 9. Quality control. Quality control adalah bagian kualitas logistik yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang masuk dan keluar menurut aturan standar, kondisi fisik barang, dan waktu expired barang, serta membuat laporan hasil pengecekan barang masuk dan keluar. 10. Operator forklift. Operator forklift adalah orang yang bertugas mengemudi forklift untuk membawa hasil produksi menggunakan palet yang kemudian disusun dalam ranking, menaikkan turun produk dari ranking. Kita masuk di bagian terakhir, yaitulah simpulan dan tujuan. Simpulannya, manajemen rantai pemasok atau yang dikenal dengan supply chain management merupakan penerapan fungsi manajemen pada organisasi layanan bisnis logistik. Tujuannya adalah layanan bisnis logistik adalah memastikan ketersediaan barang sesuai kuantitas dan kualitas yang standar, menekan anggaran, mewujudkan efisien dan efektivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Telah berakhir sudah video pembelajaran kali ini. Thank you for watching, teman-teman.